Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Baharudin Muhammad Khodam MPD selaku pengampu ilmu kalam. Ya, di sini saya akan menyampaikan makalah yang berjudul Mu'tazilah. Sejarah lahirnya Mu'tazilah. Secara harfiah, kata Murtazi'ah berasal dari i'tazalah, yang berarti terpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan, yaitu A. Golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, Tolhah, dan Abdullah bin Zubair. B. Golongan kedua muncul respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahrim. Golongan ini muncul karena perbedaan pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian status kafir terdapat pelaku dosa besar. Kaum Murji'ah adalah golongan yang membawa persoalan teologi yang lebih mendalam, yang bersifat filosofis dibanding dengan persoalan-persoalan yang dibawakan kaum Khawarij dan Murji'ah. Ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah mempunyai 5 pokok ajaran yang tertuang dalam Usulul Khamsah atau dasar yang 5, yaitu yang pertama, At-Tauhid. At-Tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin mempertahankan prinsip ketauhidannya. Ketauhidan golongan Mu'tazilah adalah Tuhan tidak bersifat qadim. Kalau sifat Tuhan qadim berarti Allah berbilang-bilang, sebab ada dua zat yang qadim, yaitu Allah dan sifatnya, sedangkan Allah Maha Esa. Yang kedua, mereka menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah, sebab jika Allah bersifat dan sifatnya itu bermacam-macam, pasti Allah itu terbilang. Yang ketiga, Allah tidak dapat diterka dan dilihat mata walaupun di akhirat nanti. Yang keempat, mereka menolak aliran mujassimah, musyabihah, dualisme, dan trinitas. Yang kelima, Tuhan itu bukan benda dan tidak berlaku tempat padanya. Lalu, ajaran yang kedua adalah al-adul atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-adul, yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya. Karena Tuhan Maha Sempurna, Dia pasti Maha Adil. Mereka berpendapat Tuhan menguasai kebaikan serta tidak menghendaki keburukan. Manusia bebas berbuat, dan kebebasan itu karena kodrat atau kekuasaan yang dijadikan Tuhan pada diri manusia. Makhluk diciptakan Tuhan atas dasar hikmah kebijaksanaan. Tuhan tidak melarang atas sesuatu kecuali terhadap yang dilarang dan tidak menyuruh kecuali yang diperintahkannya. Kaum Mu'tazilah tidak mengakui bahwa manusia itu memiliki kodrat dan irodat. Tetapi kodrat dan irodat itu hanya merupakan pinjaman belaka. Manusia dapat dilarang atau dicegah untuk melakukan kodrat dan irodat. Lalu ajaran yang ketiga adalah al-wa'd wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang difahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Ajarannya adalah orang mukmin yang berdosa besar lalu wafat sebelum tobat, ia tidak akan mendapat ampunan Tuhan. Di akhirat tidak akan ada syafaat, sebab syafaat berlawanan dengan wa'ad dan wa'id atau janji dan ancaman.
Tuhan akan membalas kebaikan manusia yang telah berbuat baik dan akan menjatuhkan siksa terhadap manusia yang melakukan kejahatan. Lalu ajaran yang keempat adalah al-manzilah bain al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Al-manzilah bain al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat adalah posisi menengah bagi orang mukmin yang telah melakukan dosa besar selain dosa musyrik, maka orang tersebut ditempatkan satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir. Ia dikatakan bukan kafir karena ia masih percaya kepada Tuhan dan Rasul-Nya, tetapi bukanlah mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. Ajaran inilah yang mula-mula menyebabkan penamaan aliran ini dengan nama Mu'tazilah. Ajaran ini terkenal dengan status orang beriman atau mukmin yang melakukan dosa besar. Seperti tercatat dalam sejarah bahwa kaum Khawarij menganggap orang tersebut kafir, bahkan musyrik. Sedangkan Murji'ah menganggap bahwa orang itu tetap mukmin dan mereka berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bisa saja dosa tersebut diampuni atau tidak terserah kepada Tuhan. Lalu selanjutnya aliran yang kelima adalah al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahyan al-munkar. Al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahyan al-munkar adalah menyuruh kita kepada kebajikan dan melarang kepada kemungkaran. Perintah berbuat baik dan larangan berbuat buruk dianggap bukan kewajiban bagi kaum Mu'tazilah saja, tapi juga bagi golongan Islam lainnya. Perbedaan antara golongan-golongan itu adalah dalam segi pelaksanaannya. Mu'tazilah dalam melakukan atau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka berpegang pada hadis, yaitu siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Kaum Mu'tazilah ini sepakat mengatakan bahwa akal manusia sanggup membedakan yang baik dan yang buruk, sebab sifat-sifat dari yang baik dan buruk dapat dikenal, dan manusia berkewajiban memiliki yang baik dan menjauhi yang buruk. Lalu, selanjutnya ada tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atta. Wasil bin Atta dilahirkan di Madinah tahun 70 Hijriah. Ia pindah ke Basrah untuk belajar dan berguru dengan ulama besar yang masyhur, yaitu Hasan al-Basri. Wasil bin Atta termasuk murid yang pandai, cerdas, dan tekun belajar. Ia berani mengeluarkan pendapatnya yang berbeda dengan gurunya, sehingga ia kemudian bersama pengikutnya dinamakan golongan Mu'tazilah. Yang kedua ada Abu Zail. Abu Zail dilahirkan tahun 135 Hijriah. Ia berguru kepada Utsman al-Tawil atau murid Wasil bin Atta. Ia merupakan generasi kedua Mu'tazilah yang kemudian mengintroduksi dan menyusun dasar-dasar paham Mu'tazilah yang disebut dengan Usulul Khamsah. Ia merupakan orang yang meletakkan dasar pertama bagi pertumbuhan aliran kalam, menyelaraskan akal dengan wahyu dan tetap menempatkan wahyu pada kedudukan primer. Al-Jubai berguru kepada Al-Shahan, salah seorang murid Abu Huzail. Ia mempunyai pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya, yakni mereka mengutamakan akal dalam memahami dan memecahkan persoalan teologi. Az-Zamakhsyari. Ia lahir pada tahun 467 Hijriah. Ia belajar di beberapa negeri dan pernah bermukim di Tanah Suci dalam rangka belajar agama. Ia banyak menggunakan waktunya untuk menyusun kitab tafsir Al-Kasyaf yang berorientasi pada paham Mu'tazilah. Namun demikian, kitab tafsir karya beliau tidak hanya digunakan oleh kalangan Mu'tazilah saja. Di samping menyusun kitab tafsir, beliau juga menyusun buku tentang balahah, bahasa, dan lainnya. D. Pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah. 1. Tentang status pelaku dosa besar. Orang ini dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi fasik, dan ditempatkan tidak di surga dan tidak di neraka, tetapi menempati suatu tempat di antara dua tempat yang terkenal dengan satu dasar dari ajaran Mu'tazilah, yaitu manzilah bin al-manzilatain. Menurut Mu'tazilah, yang termasuk dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dalam nas, sedangkan dosa kecil adalah sebaliknya, yaitu segala ketidakpatuhan yang ancamannya tidak ditegaskan dalam nas. 2. Tentang iman dan kufur. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah itu mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal dengan manzilah bin al-manzilatain. Setiap pelaku dosa besar menduduki posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertobat, maka ia dimasukkan ke dalam
neraka. Namun siksanya lebih ringan daripada siksa orang kafir. 3. Tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan menurut aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada akal, pada hal yang tidak dikatakan baik. Namun bukan berarti Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena Tuhan mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah sepaham dengan aliran Qadariyah tentang perbuatan manusia. Manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya. Manusia sendiri yang berkuasa untuk melakukan yang baik dan yang buruk. Kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan adalah kehendak manusia sendiri. 4. Tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada hanya zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. 5. Tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Aliran kalam rasional yang menekankan kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Dengan demikian, manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan sedikitpun dari Tuhan. Dengan kebebasan itulah, manusia dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tidak adil jika Tuhan memberikan pahala atau siksa kepada hambanya tanpa menggiringnya dengan memberikan kebebasan terlebih dahulu. Maka hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya tidak mutlak lagi. Mungkin itu dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.